Nature versus Nurture. Ayah ini orang kaya kenapa sih seleranya aneh-aneh banget? Ini adalah komentar Fatur di Minggu sore kemarin ketika mobil kami disusul oleh sebuah Maserati berwarna ungu bunglon. Sekilas ungu, sekilas hijau, gak jelas deh warnanya. Kesan noraknya pasti. Mobil berharga 9 digit dengan selera warna seperti itu kesannya gak nyambung, sehingga wajar Fatur komentar seperti itu. Belum selesai sampai di situ karena tak lama mobil kami disusul lagi oleh mobil Porsche Cabriolet berwarna abu-abu monyet. Kali ini warnanya oke, hanya dengan Cabriolet Open Cup, terbuka yang mengendari seorang paruh baya pakai baju kotak-kotak kayak checker flag dan topi baret dimiringkan. Saya melihatnya tersentak karena sore itu matahari panas membara, dia buka kap mobil dan bagi orang paruh baya begini jalan ngebut sore-sore matahari terik ngebut lagi dilihatnya nggak pas, menurut saya. Saya sekarang yang komentar. Mas Fatur, gaya hidup hedonis pamer barang mewah memang enak dilakukan orang-orang muda atau selagi muda. Kalau sudah agak tua, atau sudah tua, baru hedonis pamer harta dan materialis dilihatnya nggak enak. Belum lagi nanti ketika pulang naik mobil keren, Porsche Cabriolet sampai rumah badannya bau balsem karena masuk angin terus minta kerokan. Hahaha. Saya pun tergelak berdua dengan Fatur dan dalam hati saya minta maaf kepada orang yang saya omongin. Jujur, saya nggak tahan untuk nggak nyeletuk komentar. Bayangin aja misalnya ada ex-pejabat umur 60 tahun, jalan di hari Minggu pakai Harley Davidson. Rasanya begitu sampai rumah nggak lama badannya ditemple koyo cabe semua, masuk angin. Itu celetukan saya berikutnya ke Fatur. Yang dibalas sama Fatur, ayah ini, jangan-jangan ayah sirik iri pengen juga kan pakai Cabriolet pamer-pamer terus dilihat orang, dikomentari orang juga han hahaha. Iya han ya, kata Fatur sambil ngakak, ngetawain saya sekarang. Yang dilanjutkan dengan kalimatnya, ya, kita berhenti sebentar ke warung. Mau apa Tur? Saya bertanya beri koyo cabe ya, terus ditulis, iri sirik, terus taruh di jidat ayah supaya ayah sadar rasanya tuh panas banget hahaha, kami berdua tertawa. Bayangin aja misalnya ada ex-pejabat umur 60 tahun, jalan di hari Minggu pakai Harley Davidson. Rasanya begitu sampai rumah gak lama badannya ditemple koyo cabe semua, masuk angin. Gak lah Tur, ngapain sirikin orang punya Cabriolet? Karena punya Cabriolet bukan selera ayah dan tahu nggak mas, sirik atau iri sama materi, itu jelek-jelek masuk kategori prosperity conscious, loh, kesadaran kaya hahaha. Saya membela diri. Daripada dibilang sirik. Fatur mantuk-mantuk kepalanya yang pasti saya nggak tahu isi kepalanya apa lalu dia berkata, ya, selera orang kaya itu aneh-aneh banget ya. Fatur bicara agak serius dan menurunkan nada bicaranya. Saya menjawab, nggak Mas Fatur, bukan selera mereka aneh. Mereka memang aneh, dari awal mereka memang beda atau aneh. Karena itu mereka kaya. Bukan karena kaya mereka aneh. Mereka aneh karena itu mereka kaya. Kalau mereka biasa-biasa saja, mereka masuk kelompok orang kebanyakan, ya jadinya orang biasa saja. Pemikiranan pasti nyeleh, pasti out of the box, itu erat hubungan dengan perilaku masa pertumbuhan yaitu umur Januari 12 tahun. Masa itu kalau dididik dengan banyak dilarang, orang tua banyak ngatur harus seperti yang lain, mengikuti pemahaman kebanyakan, ya jadi orang kebanyakan. Jadi orang rata-rata. Ini adalah berita yang tidak menyenangkan ternyata sukses itu karena dua hal, cetakan dari kecil, atau keadaan ketika, tumbuh kembang. Saya pun bercerita tentang sahabat keluarga saya. Seorang anak yatim karena ayahnya pelaut meninggal dirinya dan ibunya sejak usia 2 tahun. Ibunya orang Thailand dan harus hidup keras di Surabaya. Suatu hari dia dapat beasiswa di sebuah kampus di Surabaya. Dan dia pun tinggal di asrama kampus. Di mana setiap malam sang ibu menyelinap masuk tidur dengannya. Ibunya di kasur, dia tidur beralas tikar dan ketika pagi sang ibu menyelinap pergi berdagang dan sang anak kuliah hingga petang lagi ibunya masuk nyelinap lagi tidur. Mereka sangat miskin tidak punya apa-apa. Namun kurang dari 10 tahun kemudian dia merupakan pengusaha yang sukses. Saya pun bertanya kepadanya apa resep suksesnya. Dia pun berkata dengan lugas, Mas. Bisa dibayangkan keadaan saya tiap malam melihat ibu berjuang untuk menyambung hidup dan harus menyelinap seperti pencuri hanya untuk tidur malam. Ini adalah berita yang tidak menyenangkan ternyata sukses itu karena dua hal, cetakan dari kecil atau keadaan ketika, tumbuh kembang.
Bisa dibayangkan keadaan saya tiap malam melihat ibu berjuang untuk menyambung hidup dan harus menyelinap seperti pencuri hanya untuk tidur malam. Maka, di kepala saya hanya ada satu hal. Saya harus kaya dan ibu tidak boleh menderita. Otak saya tidak ada pikiran lainnya, kuliah dipercepat, nggak sempat mikir lain, pacaran, ngobrol, berpolitik, berorganisasi, apapun itu nggak ada. Saya pengen ibu nggak susah. Maka semua yang saya tarik ke dalam hidup saya adalah materi agar ibu bisa hidup layak. Dan terbukti. Semua datang dan dalam 10 tahun semua tercapai. Dialog ini adalah dialog kami 10 tahun yang lalu. Cerita itu yang saya ceritakan ke Fatur bahwa orang kaya memang aneh dari awal cara berpikir, bertindak dan pengambilan keputusannya. Memang mereka beda dari sononya. Menjadi beda jangan takut, jangan ragu. Beda itu ada yang karena keadaan, by nature, ada yang karena bimbingan, by nurture. Hargai perbedaan. Maka, di kepala saya hanya ada satu hal. Saya harus kaya dan ibu tidak boleh menderita. Baik, kita lanjut chapter berikutnya ya. Jangan lupa like, komen dan share.